adik-adik. Nah, buat adik-adik yang udah ada di dalam, yang udah join, boleh ajak teman-teman yang lainnya buat join, karena kita udah mau mulai nih, bentar lagi. Iya benar, ajak-ajak temennya ya buat join di webinar kita. Iya. Ayo adik-adik, buat teman-temannya yang belum join, boleh langsung dikasih tahu join ya. Soalnya jam 4:10 nanti kita udah mau mulai acaranya nih.
adik-adik, selamat datang. Halo adik-adik, halo semuanya. Halo. Boleh dikasih reaksinya ya? Boleh dikasih reaksinya ya? Nah, mungkin yang belum on cam boleh di on cam biar kita lebih enak ngobrolnya nih, ya nggak Kak Kelin? Iya, bener banget. Jadi kita bisa saling ngobrol nih. Boleh di on cam ya kameranya semua. Hai. Ayo adik-adik yang belum on cam, di on kameranya. Oke, sebelum aku mulai acara, aku mau nanya dulu nih untuk adik-adik, Zoom-nya bermasalah ya? Atau baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Aku di baik-baik aja, Kak. Oke. Oke, berarti boleh di on cam ya. Kasih adik-adik. Oke, aku mulai aja ya. Halo, perkenalkan, nama aku Kelin dan Nama kakak Levina. nah, jadi di sini kita bukan hanya berdua aja loh, tapi ada kakak-kakak yang lain juga. Nah, iya benar banget nih Kak Kelin. Jadi, siapa sih kakak yang lain? Kita panggil aja kali ya buat perkenalan diri. Mungkin boleh dimulai dari Kak Cindy. Halo, nama kakak Cindy. Halo Kak Cindy. Halo, nama kakak Leo. Halo Kak Leo. Halo, nama kakak Fuci. Halo Kak Puci. Halo, nama aku Kak Dita. Halo Kak Dita. Nah, pada tahu nggak kita ini dari mana? Ya nih adik-adik semua yang join di sini ada tahu nggak kita dari universitas mana sih? Kalau ada yang tahu boleh langsung open mic ya. Dari UPH. Nah, benar banget. Kita dari Ini UPH. tahu siapa ya yang jawab? Siapa sih namanya tadi yang jawab? Ayo, jangan malu-malu. Feli, Kak. Hai, Feli. Wah, iya, Feli ya. Oke, berarti kita lanjut aja kali ya, Kak Kelin, acaranya. Nah, iya benar banget Kak Levina. Jadi, sebelum mulai acara, ada baiknya kita berdoa dulu nih sebelum mulainya. Jadi, doa kita akan dipimpin oleh Kak Tio. Iya, silakan Kak Leo. Baiklah, sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin doa secara Kristiani. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Maha Pengasih, pada kesempatan ini kami akan memulai webinar di sore hari ini. Kami mohon campur tangan-Mu agar webinar yang kami laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan materi yang akan dibawakan oleh pembicara akan menjadi bermanfaat bagi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, aku mau nanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak nama acara kita apa? Ya, ada yang tahu nggak adik-adik judul webinar hari ini apa sih? Boleh open mic-nya langsung juga ya. Iya, ada yang tahu nggak nih? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak? Temanya The Future is Yours. Nah, Wah, bener banget Revanya ya. Revanya ya. Benar banget. Nah, jadi judul acara kita itu apa Kak Kelin? The future is yours. Yeay. Nah, kita mau ngapain lagi nih Kak Kelin? Kita kan udah tahu nih tema acara webinar ini ya. Jadi kita habis ini mau apa sih? Nah, sebelum masuk ke inti acaranya, kita main games dulu nih, biar pemanasan, biar kita lebih fokus lagi. Ya, Wah, boleh banget Kak Kelin ya. Biar lebih semangat gitu ya Kak Kelin. Ini gamesnya apa sih? Gamesnya apa sih Kak? Nah, jadi nama gamesnya itu menguji konsentrasi, Kak Levina. Wah, menguji konsentrasi ya Kak Kelin. Ini gamesnya kayak gimana sih? Kayaknya belum pada tahu nih di sini. Jadi, gamesnya itu kalian cuma perlu ngikutin apa yang kakak omongin. Tapi gerakan kakak jangan ya. Nah, iya bener banget. Jadi,
ini tuh untuk melatih kefokusan kalian. Jadi apa yang Kak Kelin omongin, yang kalian gerakin. Apa yang Kak Kelin gerak, jangan diikutin. Soalnya Kak Kelin bakal acak-acakin, ya enggak? Nah, ya bener banget. Jadi mungkin kita pemanasan dulu kali ya, kita contohin biar lebih ngerti gitu ya. Boleh. Adik-adik yang lain boleh open kameranya, terus ikut kita gerak ya, adik-adik. Dan untuk kakak-kakak yang lain juga boleh ikutan ya. Ya dong. Aku contohin guys. 1, 2, 3. Kepala, hidung, telinga, dagu. Dagu, telinga, kepala, hidung, telinga, kepala, hidung, kepala, telinga, dagu, telinga. Nah, gitu. Nah, kakak aja bisa. Kayaknya kakak ini kurang cepet nih dibanding Kak Kelin ya. Nah, jadi kita udah pemanasan. Aku mau tanya nih sama adik-adik, udah pada ngerti nggak gamesnya? Pada paham nggak? Atau mau diulang lagi contohnya? Atau mau langsung aja? Iya nih adik-adik gimana? Atau mau diulang? Kayaknya ngerti nih Kak Kelin ya. Soalnya pada diem. Kita mulai aja kali ya. Nah, tapi kakak mau infoin nih, kalau ada yang salah gerak atau ada yang nggak ikut gerakannya, bakal ada hukuman, ya nggak Kak Kelin? Nah, iya benar. Hukumannya apa tuh, Kak Levina? Hukumannya rahasia dong, biar lebih seru ya Kak Kelin. Mungkin boleh kita minta bantuan kakak-kakak yang lain buat liatin nih adik-adiknya satu-satu. Semua yang peserta adik-adiknya ada di sini, minta tolong nih kakak yang lain liatin ya, kalau ada yang salah gerak atau ada yang nggak gerak, boleh langsung ditampilin aja nih Kak Kelin. Nah, iya benar. Kalau ada yang salah langsung ditampilin aja. Iya, ada yang salah atau yang nggak gerak ya. Jadi kita mulai aja kali ya Kak Kelin. Oke, jadi aku mulai ya teman-teman. Harus fokus biar nggak salah. Oke, udah pada siap? Aku yakin udah siap sih. Aku Kakak mulai yang ya. lain boleh ya, kakak yang lain boleh ya, cari nih siapa yang salah dan yang nggak gerak. Ya benar. Jadi kakak ingatin lagi, dengar yang kakak ucapin, jangan lihat gerakan kakak ya. Oke, kakak mulai nih. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Kepala, hidung, telinga, dagu. Dagu, telinga, kepala, hidung, dagu, kepala, hidung, kepala, dagu, hidung, kepala, dagu, hidung, kepala, hidung, telinga, dagu. Nah, ayo. Ada yang salah nggak Kak? Kakak yang lain gimana nih? Nah, udah ada ini nih cuma satu ya? Aku mau nambahin nih yang ada yang salah nih, aku lihat. Wah. Aku tambahin ya Kak. Wah, ada lagi nih. Jadi ada 2 orang nih, kita mau lanjut main gamesnya lagi, biar cari lebih banyak korban atau gimana nih? Atau kita tanya-tanyain dulu Kak? Kita tanyain dulu aja kali ya. Oh boleh banget, udah cukup kali ya 2 orang ya Kak Kelin. Mungkin boleh langsung kita tanya. Kenapa? Ada yang ngomong nih? Gak ada nih kayaknya. Oke, kita langsung nanya aja ya ke korbannya nih. Pertama kita tanya ke Revanya. Halo Revanya. Halo. Iya, halo Kak. Nah, kakak mau nanya, kamu ini salah apa nggak gerak ya? Salah Kak. Nah, iya benar banget. Untung Walaupun dia tahu tadi ya. udah merem. Oke. Nah, jadi kakak duluan nanya kali ya, Kak Kelin ya. Oke. Kakak mau nanya nama panggilan kamu sama nama lengkap. Nama panggilanku Reva, nama lengkapnya Revanya Hizkia Santirta. Wah, Reva ya, dipanggilnya Reva. Nah, kakak mau nanya nih, alasan kamu ikut webinar ini apa sih, Reva? Mengisi waktu luang. Kan baru bangun tidur, terus habis itu ya udah langsung ikut. Tadi juga langsung tadi siang pas udah selesai daring, di-share linknya sama wali kelas, diikut aja lah. Wah, keren banget nih Reva. Semoga aja walaupun emang nggak terlalu niat ikut kali ya, cuman semoga aja acara ini bermanfaat banget ya buat Reva. Iya dong, bermanfaat untuk kita maupun semua adik-adik yang di sini kali ini. Mungkin Kak Kelin mau nanya lagi nggak sama Reva? Oh, aku mau nanya satu nih. Kamu udah lihat poster kita nggak? Poster yang apa? Kalau poster webinar dong tentunya. Iya, poster webinar. Yang di-share
sama guru ya? Iya. Iya, benar Udah. banget. Udah. Nah, boleh Kak Kelin apa nih pertanyaannya? Jadi sebelum aku tanya, ada baiknya kita tampilin dulu aja kali ya, biar semuanya bisa lihat juga. Benar banget. Mungkin boleh kalian tampilin poster kita nih di PPT. Nah, oke, udah kelihatan tuh, Reva. Nah, jadi bisa kamu lihat di poster kita ada tulisan aku ingin menjadi titik-titik. Jadi kakak pengen kamu isi nih yang titik-titiknya. Jadi Reva ingin menjadi apa? Boleh Reva? Aku ingin menjadi apa ya? Pengen menjadi pengusaha, Kak. Wah, keren Banget. banget Kak Levina. Iya dong. Pengusaha itu sebenarnya bagus banget ya Kak Kelin ya. Iya, pengusaha. Apalagi kalau dari umur muda ya, dari pengusahanya Iya, itu udah luar biasa. Ini dari umur muda udah tahu nih kira-kira mau jadi apa nih nantinya. Bagus banget ya Kak Kelin ya. Iya, bagus banget tuh. Buat masa depan kamu maupun orang tua kamu maupun orang sekitar kamu juga. Ya benar banget. Mungkin cukup ya tanya-tanyanya ya Kak Kelin. Ya, buat Reva. Kita lanjut ke korban lainnya. Ya. Makasih, Reva. Makasih, Reva. Dah. Oke, kita sambung. Sama-sama. Kita ke Renata nih. Ke Renata nih. Ayo, boleh silakan Kak Levina. Oke, Renata, kakak mau nanya, kamu ini salah apa nggak gerak ya? Salah, aku salah. Oh, oke. Wah. Kebanyakan salah nih Kak Kelin ya. Berarti Kak Kelin Ya, hebat nih, bisa buat orang salah. Iya. Oke. Kakak mau nanya, nama lengkap kamu, nama panggilan kamu apa ya? Nama lengkap aku Renata Dauna, kalau nama panggilan aku Tata. Oh, Tata nih. Kita salah manggil nih tadi ya. Iya, Tata, nggak apa-apa kali ya. Kita kan belum kenal, sekarang udah Iya. kenal nih, Tata. Oke, kakak nanya ya, kakak nanya aja nih, sama kayak pertanyaan ke Reva tadi, kakak mau nanya, alasan kamu ikut webinar ini apa sih, Tata? Tadi aku habis belajar kan, terus tiba-tiba Pak Daniel Hamonangan kasih link, jadi aku ikut aja. Wah, bagus banget. Jadi mengisi waktu luang ya, biar nggak tidur aja. Jadi pantengin materi kita nih, biar Iya nih, iya semua benar ya Kak Levina. Iya dong. Kita kan udah nanya nih, mungkin Kak Kelin ada yang mau nanya, aku udah nanya nih tadi. Pertanyaan aku sama nih kayak yang Reva tadi. Di poster kita ada tulisan, aku ingin menjadi titik-titik. Jadi kakak pengen Tata isi nih yang titik-titiknya. Jadi Tata itu ingin menjadi apa? Aku pengen jadi Kylie Jenner. Wah, Jenner. keren banget. Jadi Sangat artis. dukung. Jadi artis nih Kak Kelin. Wah, jadi artis nih ya. Ini agak beda nih kayaknya ya. Ya, berbeda Keinginannya nih dari yang Reva tadi. Ya semoga aja apa yang dia inginin itu tercapai ya. Kita doain deh. Amin. Ayo aminin semuanya. Amin. Amin. Oke, kayaknya kita udah cukup nih nanya-nanyanya ya. Makasih ya buat Reva dan Tata. Makasih Tata, makasih Reva. Sama. Iya, dadah. Nah, jadi pemanasan kita, games kita nih udah kelar nih guys. Jadi kalian udah merasa fokus nggak nih? Udah ya? Ya, jawab dong adik-adik, udah fokus nggak? Udah siap ke sesi selanjutnya nggak? Udah. Wah, siap, nih. mantap. Nah, jadi kita langsung ke inti acaranya aja ya, Kak Levina. Inti acaranya itu apa sih, Kak Kelin? Nah, jadi inti acara kita itu bakal ada penyampaian materi, Kak Levina. Oh, ada sesi materi ya? Nah, iya, aku mau nambahin nih, Kak Kelin. Nah, habis sesi materi, bakal ada sesi tanya-jawab. Wah. Nah, jadi bakal ada sesi tanya-jawab ya setelah sesi materi. Nah, kalian itu boleh langsung, sebelum sesi materinya dimulai, kamu udah boleh langsung mikirin nih apa yang kamu mau tanyain. Menyangkut tentang webinar kita ya. Kamu boleh tanyain ke pembicara kita nantinya. Nah, buat 5 orang tercepat yang bertanya, akan ada hadiah. Iya nggak, Kak Kelin? Hadiahnya apa tuh, Kak Levina? Wah, nggak boleh dikasih tahu dong. Rahasia dulu ya. Biar penasaran dong, Kak Kelin. Gimana adik-adik? Kita rahasia dulu ya. Nah, pokoknya jadi kita menunjukkan dia adik-adik. Jadi kalian yang mau bertanya untuk 5 orang tercepat, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Di kolom chat Zoom ini. Kalian boleh tulis pertanyaan kalian secepatnya. Jadi mau pas mulai sesi materi kamu udah tulis, udah nggak apa-apa, langsung aja tulis. Oke? Oke,
Oke, jadi sesi materi hari ini akan dibawain oleh Kak Jovidi Christopher. Nah, beliau ini adalah Ketua BEM UPH periode 2019 hingga 2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Kak Kelin, kita langsung panggil aja ya pembicara kita hari ini. Kak Jovidi-nya mana nih? Kita persilahkan kali ya. Silahkan Kak Jovidi, waktu dan tempatnya kami berikan. Silakan Kak Oke, Jovidi. thank you teman-teman. Ya, Ya, Kak. Aku share screen dulu ya. oke Kak. Oke, Kak. Oke, PPT aku kelihatan? Belum nih, Kak. Lagi Belum loading ya? kayaknya. Iya, Kak. Nah, sekarang udah, Kak. Oke. Oke. Ya, jadi selamat sore teman-teman sekalian. Mungkin aku sedikit perkenalan diri dulu. Ya, nama aku Jovidi Christopher. Aku mahasiswa UPH juga. Aku di UPH udah tahun terakhir. Dan jurusannya itu teknik industri. Kalau teman-teman nggak tahu BEM itu apa, sebenarnya pada dasarnya BEM itu kayak OSIS-nya ketika teman-teman masih di sekolah gitu. Cuman ini OSIS untuk universitas itu. Dan kebetulan aku yang jadi ketuanya, ketua OSIS-nya seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing lah, mau sedikit cerita kepada teman-teman tentang gimana teman-teman bisa memikirkan apa sih cita-cita teman-teman dan masa depan teman-teman. Tapi sebelum aku langsung ke sana, aku kasih sedikit penjelasan kenapa itu penting. Jadi, ya kalau teman-teman lihat di PowerPoint-nya, ada tulisan bonus demografi. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar, mungkin ada juga yang belum pernah dengar. Gitu. Aku akan jelaskan sedikit. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar juga, Presiden Jokowi ketika beliau dilantik untuk jadi presiden untuk periode kedua kalinya, beliau punya cita-cita, yaitu ingin memajukan sumber daya manusianya di Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya Indonesia ini sebentar lagi akan memasuki era bonus demografi. Nah, bonus demografi itu apa sih, Kak? Nah, bonus demografi itu adalah ini. Nah, teman-teman bisa lihat buat kurva yang warnanya biru, itu adalah kurva untuk orang yang nanti pada tahun 2045 itu orang-orang yang usianya produktif. Usia produktif itu adalah orang-orang yang sebenarnya usianya sudah memasuki usia untuk orang bekerja. Begitu. Terus di bawahnya ada grafik untuk yang anak-anak dan ini manusia 65 manula 65 tahun itu maksudnya orang yang sudah umurnya tidak produktif tapi di atas 65 tahun seperti itu. Jadi pada dasarnya bonus demografi ini adalah keadaan di mana pada tahun tersebut jumlah orang yang usianya produktif itu jauh lebih banyak daripada yang tidak produktif. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Kemudian berikutnya adalah generasi emas. Nah, generasi emas ini adalah generasi yang mereka yang tergolong dalam usia produktif. Nah, salah satunya siapa? Yaitu teman-teman. Gitu. Karena ketika nanti teman-teman pada tahun 2045 nanti, teman-teman sudah memasuki dunia kerja. Teman-teman sudah bekerja, teman-teman sudah di usia yang memang untuk orang bekerja pada saat itu. Nah, bisa dilihat bahwa ketika nanti nih 2045 itu sebanyak 70% penduduk Indonesia itu semuanya produktif. Jadi itu sangat banyak sekali gitu. Dan ini kejadiannya itu hanya bisa sekali doang teman-teman. Jadi nggak bisa misalkan nih tahun 2045 bonus demografi. Oh nanti 2050 bonus demografi lagi. Enggak. Kejadiannya itu
rentan waktunya sangat jauh. Jadi ini satu hal yang bisa kita bilang kejadian yang langka gitu. Terus pertanyaannya, emang kenapa sih Kak? Apa hubungannya bonus demografi ini, generasi emas ini sama teman-teman, dengan teman-teman yang kita mau bicarakan hari ini di seminar ini, yaitu tentang cita-cita, gitu, tentang masa depan teman-teman. Ya, sederhananya, ketika Pak Presiden ini mau untuk mengedepankan sumber daya manusianya, mau ningkatin nih kemampuan sumber daya manusianya, nah, itu dimulai dari teman-teman ketika memasuki pendidikan, baik dari SD, SMP, dan seterusnya. Karena itu perjalanan teman-teman untuk mengembangkan diri teman-teman. Gitu. Dan hal paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan, yaitu dengan teman-teman menentukan dulu nih sekarang, ketika teman-teman sudah di bangku SMP, untuk punya bayangan dulu. Oh, nanti ketika aku mau bekerja, aku mau bekerja jadi apa sih? Gitu. Misalkan tadi Reva nih udah bilang nih, mau pengusaha gitu, mau bikin usaha sendiri seperti itu. Gitu. Dan itu cita-cita. Jadi hal paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan itu punya kejelasan dulu terhadap cita-cita teman-teman untuk masa depan seperti apa. Tapi mungkin kita perlu bahas dulu, apa sih itu cita-cita? Apa sih itu mimpi? Gitu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita itu adalah keinginan yang selalu ada di dalam pikiran. Jadi kalau memang teman-teman kepikiran terus, aduh, pengen ya jadi guru gitu, pengen nih ngajar nanti murid-murid, pengen membuat orang lain tuh lebih pintar lagi gitu. Nah itu bisa jadi salah satu ciri khas yang memang teman-teman jadi indikatornya, jadi penentuan bahwa oh berarti cita-cita aku tuh pengen jadi guru loh gitu. Nah itu kurang lebih cita-citanya seperti itu gitu. Nah aku sharing gitu. Aku dulu ya mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya. Mungkin sama teman-teman dari SD gitu sampai SMP sekarang nih kelas 3 gitu. Mungkin cita-citanya berubah. Dulu jadi apa, terus sekarang jadi apa. Itu wajar teman-teman. Aku juga mengalami masa yang sama. Dulu aku punya cita-cita jadi koki gitu. Tapi sekarang aku masuk jurusan teknik. Nah, karena ketika aku menjalani pendidikan aku di SMP, terus SMA, aku menemukan satu keinginan yang terus-menerus, yaitu aku ingin menciptakan suatu mesin yang baru gitu. Jadi dari keinginan yang sana, aku masukin jurusan aku ketika aku kuliah itu jurusan teknik industri. Seperti itu. Nah, teman-teman sendiri bisa mulai dari sekarang untuk menentukan cita-cita teman-teman itu mau jadi apa sih nanti ke depannya. Nah, berikutnya, ada juga nih, biasa kalau aku tanya, cita-cita teman apa sih? Cita-cita teman-teman mau jadi apa sih ketika nanti udah gede gitu, udah dewasa? Pasti banyak yang bilang, oh pengennya jadi orang sukses. Gitu. Ya, semua orang pengen sukses, teman-teman. Gitu. Aku juga pengen, kakak-kakak dari UPH juga yang jadi panitia di sini juga pengen, teman-teman pun aku juga pasti yakin teman-teman juga pengen. Gitu. Tapi pertanyaannya, sukses itu bukan sekedar cuman satu kata sukses gitu. Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang sudah siap. Pertanyaannya, Kak, kapan sih kita harus bersiap-siap supaya bisa jadi sukses? Jawaban aku adalah mulai dari sekarang, teman-teman. Jadi mulai dari sekarang dulu, teman-teman pikirin dulu aja. Gitu. Kira-kira ke depannya teman-teman pengen punya mimpi jadi apa sih? Karena awalnya semua juga mulai dari mimpi. Gitu. Jadi dengan adanya seminar ini, aku berharap aku bisa bantu teman-teman untuk memikirkan bagaimana sih menentukan mimpi, apakah yang samanya aku pikirin tuh mimpinya teman-teman atau bukan sih?
Atau apa sih yang aku harus lakuin kalau aku udah punya mimpi supaya mimpi itu jadi kenyataan. Gitu. Nah, teman-teman bisa mulai bayangkan dari seminar ini, ya sambil dengerin aku juga, boleh sambil mikir. Ketika nanti teman-teman sudah semakin dewasa lagi, teman-teman mau hidup yang seperti apa? Ya, mau hidup, jadi orang kaya, atau mau jadi orang yang berbakti terhadap orang tua, yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, setelah teman-teman sudah pikirkan yang seperti itu, coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan aku pengen jadi orang yang berbakti terhadap orang tua, pengen yang bermanfaat bagi orang lain, pekerjaan apa sih yang harus aku ambil? Profesi apa yang aku harus ambil ketika nanti aku sudah masuk ke dalam dunia pekerjaan? Gitu. Karena kalau teman-teman baru mikirin itu nih, ketika misalkan nih teman-teman mau masuk ke dunia kerjaan, mau baru selesai lulus kuliah gitu, teman-teman baru mikirin itu udah telat teman-teman. Makanya baiknya teman-teman mikirin dari sekarang, walaupun masih SMP, teman-teman masih harus lewatin SMA, masih harus lewatin perkuliahan, baru ke dunia kerja, tapi nggak apa-apa, malah lebih bagus kalau teman-teman bisa pikirin dari sekarang. Tuh, jadi teman-teman pikirin dulu, teman-teman mau hidup seperti apa, baru nanti pikirkan profesi atau pekerjaan apa sih yang memang mendukung terhadap mimpi dan cita-citanya teman-teman. Nah, berikutnya, ini ada beberapa contoh ya, jalur karir. Jalur karir itu maksudnya kira-kira ada pekerjaan apa aja sih saat ini gitu. Nah, ini beberapa contoh doang, nggak bisa mengcover, nggak bisa mencakup ke semua pekerjaan gitu. Misalkan tadi Reva itu pengen bikin usaha. Nah, ketika Reva pengen bikin usaha, berarti jalur karirnya Reva nanti ini, misalkan kalau Reva mau masuk perkuliahan gitu, mau masuk universitas, ngambilnya jurusan yang bisnis. Itu. Atau bisa jurusan marketing seperti itu. Atau misalkan kalau teman-teman yang memang punya keinginan untuk menolong orang, untuk mengobati orang-orang yang sakit, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan teman-teman bisa ngambil jalur yang memang berhubungan dengan kesehatan. Misalkan dokter, atau keperawatan, atau apoteker. Gitu. Atau kalau misalkan teman-teman memang punya keinginan untuk membangun sesuatu, memperbaiki sesuatu hal, bukan sekedar cuman benda doang nih, tapi juga bisa tentang infrastruktur seperti itu. Ya, jadi teman-teman bisa juga masuk ke dalam jurusan nanti ketika perkuliahan itu, jurusan teknik atau arsitektur dan lain-lainnya. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa tentukan ketika teman-teman punya bayangan dulu akan cita-cita dan mimpi teman-teman itu apa. Karena kalau nanti ini teman-teman masuk dunia perkuliahan gitu, terus baru tentuin saat itu juga, itu aku kasihan sama teman-teman. Karena apa yang teman-teman lakukan nanti di perkuliahan belum tentu sesuai sama yang teman-teman pengenin. Misalkan teman-teman ternyata baru tahu, pengennya jadi seorang yang bisa membantu ketika orang lain tuh membutuhkan, seperti mengobati gitu. Tapi masuk jurusannya jurusan teknik. Bisa nggak bantuin? Bisa, tapi kalau bantuin secara kesehatan, mengobati, ya orang jurusan teknik mana paham gitu tentang kedokteran, tentang kesehatan. Seperti itu. Nah, makanya, oleh karena itu, mulai dari sekarang, aku mendorong teman-teman nih untuk bisa tentukan masa depan teman-teman. Gitu. Karena ini adalah kehidupan teman-teman. Ini bukan kehidupan orang lain. Gitu. Yang punya kemampuan untuk menentukan masa depan teman-teman itu adalah teman-teman sendiri. Ya, seperti judul webinarnya ini, ya judul seminarnya ini yaitu
masa depan itu ada di tangan teman-teman semua. Nah, ini ada beberapa hal yang aku mau ajarkan ke teman-teman supaya teman-teman bisa memikirkan gimana sih punya cita-cita gitu. Nah, kalau teman-teman sudah mikirkan apa cita-cita teman-teman, sudah pikirin tentang oh nanti udah besar aku mau jadi apa. Nah, teman-teman bisa mulai dengan menentukan goal. Goal ini adalah hal-hal yang memang teman-teman tentukan supaya teman-teman bisa mencapai cita-citanya. Misalkan aku mau jadi seorang teknisi yang memang handal untuk bisa bangun mesin gitu. Nah, goals apa sih yang harus aku tentukan? Oh, berarti aku nanti ketika kuliah aku harus mempelajari tentang teknik gitu. Misalkan berhubungan dengan mesin, berhubungan dengan industri gitu. Itu goal sederhana. Tapi pertanyaannya yang kadang sulit adalah bagaimana cara kita menentukan goal-nya gitu. Nah, ini ada metode yang namanya SMART. Ya. Ini ada singkatannya. Jadi untuk S-nya itu singkatannya untuk spesifik. Misalkan gini, tadi goals-nya aku berarti aku mau masuk kuliah jurusan teknik gitu. Nah, kedua adalah measurable. Measurable itu artinya goal-nya teman-teman itu bisa terukur. Oke, berarti kalau misalkan aku mau masuk teknik gitu. Oh, aku perlu masuk ke universitas yang punya jurusan tekniknya bagus. Oh, kalau mau masuk ke jurusan tersebut, aku butuh nanti nilai di sekolah aku pas SMA tuh berapa ya? Oh, ternyata mesti 80. Oh, yaudah, berarti aku harus kejar supaya pas aku SMA, nilai aku itu 80, gitu. Terus kedua itu attainable. Itu artinya apakah goal-nya teman-teman itu bisa dilakukan atau enggak. Misalkan, kalau aku mau masuk jurusan teknik, terus aku mesti dapat nilai 80 pas SMA, oh ternyata itu bisa dicapai gitu. Oke, berarti udah bisa dilakukan. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Relevan atau enggak? Nah, apakah goals itu yang teman-teman sudah tentukan sesuai enggak dengan apa yang teman-teman ingin capai nantinya? Ya, kalau misalkan teman-teman ingin jadi dokter, ya kalau goals-nya untuk belajar tentang mesin, kan itu enggak berhubungan ya, teman-teman. Nah, itu berarti enggak cocok. Teman-teman harus coba pikirkan kembali lagi goals apa yang harus teman-teman lakuin. Nah, terakhir itu time base. Time base ini ngomongin tentang batas waktunya. Oh, kalau gitu, kalau teman-teman sekarang 2021 itu lulus SMP, SMA masuk misalkan 2021 nih start gitu. Oh, berarti aku kuliah itu masih tahun 2024 gitu. Nah, berarti udah ada batasan waktu yang teman-teman tentuin. Karena kalau misalkan aku masuknya 2025, artinya aku kelewatan 1 tahun. Gitu. Nah, ini hal sederhana yang teman-teman bisa lakuin. Mulai dari sekarang, boleh teman-teman juga diskusikan dengan Bapak Ibu guru teman-teman. Boleh juga diskusikan dengan orang tua teman-teman. Gitu. Kemudian, berikutnya adalah, nah ini contohnya ya, misalkan teman-teman kalau tahun 2021 ini lulus SMP, nah kalau cita-citanya ingin jadi pengusaha yang sukses, nah, teman-teman tentuin dulu. Ketika mau masuk SMA, SMA mana nih yang paling sesuai? Supaya membantu teman-teman mencapai cita-cita teman-teman. Misalkan udah masuk SMA, 2024, teman-teman lulus, nah teman-teman juga harus menentukan universitas mana yang bisa membantu teman-teman mencapai cita-cita teman-teman. Oh, ternyata universitas A, gitu. Oke, teman-teman masuk universitas A dengan jurusan yang sudah teman-teman pilih, terus 2008 teman-teman lulus dari universitas, terus memulai karirnya, teman-teman juga harus mikir, karirnya mau mulai di bidang apa, terus mau masuk perusahaan apa, gitu. Nah, itu teman-teman juga harus pikirkan, sampai nanti misalkan ternyata semuanya sudah berjalan, karena teman-teman sudah tentukan goals-goals-nya, ya,
Terus ternyata 2035 teman-teman udah bisa mulai perusahaan sendiri. Karena cita-cita teman adalah menjadi pengusaha yang sukses. Gitu. Nah, goals itu contohnya seperti ini. Gimana cara teman-teman menentukannya? Ya, ini sudah ada waktunya. Gitu. 2021 ngapain, 2024 ngapain, 2028 ngapain. Gitu. Dan mungkin ketika teman-teman nyusun ini juga, teman-teman juga bisa pikirkan, oh nilai berapa yang aku harus capai. Gitu. Misalkan lulus SMP, aku harus lulus dengan nilai 80. Oke, teman-teman pikirkan gimana cara dapatnya supaya nilai 80 itu tercapai. Atau, oh kalau 80 ketinggian, mau 70 aja Kak, ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman kembali lagi harus pikirkan gimana supaya dapat nilainya 70, karena teman-teman sudah menentukan tujuan tersebut. Setelah teman-teman sudah menentukan goals ini, yang bisa mendukung teman-teman mencapai cita-cita teman-teman, berikutnya apa sih yang bisa dilakukan? Berikutnya adalah ini. Ini adalah cara teman-teman bisa mengenal diri teman-teman lebih baik lagi. Ini metode namanya SWOT, itu ada singkatannya juga. Strength ini artinya kelebihan apa sih yang teman-teman punya. Misalkan aku mau jadi seorang teknisi gitu. Oke, berarti aku harus dulu nih. Kelebihan apa sih yang aku punya gitu. Dalam aku menjadi seorang teknisi. Oh, ternyata aku pintar dalam hal-hal hitungan. Oke, itu jadi kelebihannya aku. Terus aku lihat weakness-nya. Oh, weakness-nya aku ternyata kurang rajin belajar. Gitu. Misalkan kalau ujian besok aku baru belajarnya hari ini. Padahal kalau aku pengen jadi seorang teknisi yang mahir gitu, aku harus terus belajar gitu, harus rajin, nggak bisa cuman sehari sebelum ujian doang gitu. Tapi setiap hari paling nggak aku baca satu hal baru gitu. Nah, itu weakness-nya bisa membantu teman-teman mengetahui apa sih yang memang kurang dari teman-teman. Kedua, opportunities itu ngomongin tentang kesempatan apa sih yang ada, tapi hal ini yang memang dipengaruhi dari luar. Misalkan, oh sekarang karena memang lagi pandemi, ya semua pendidikan itu online, jadi lebih gampang kita mempelajari suatu hal, nggak perlu susah-susah mikirin, oh kalau aku mau belajar dari ke Medan gitu, oh mikirin transportasinya seberapa mahal, gimana dan segala macam. Sekarang karena online, tinggal cari aja materi di Google gitu, udah ketemu, atau tinggal ikutin seminar kayak gini, tinggal buka Zoom doang, udah bisa dapat gitu. Nah itu kan opportunity. Jadi misalkan kalau aku mau jadi seorang teknisi yang handal, oh karena sekarang ini pendidikan itu gampang karena online, oh ya aku bisa ikut banyak-banyak seminar tentang teknik gitu. Nah kedua itu threat, tentang ancaman apa. Misalkan, oh karena sekarang dunia itu semakin canggih ya, banyak hal yang mungkin nanti ke depannya akan tergantikan dengan robot gitu. Nah, itu kan jadi ancaman, karena bisa jadi bidang pekerjaan aku nantinya tergantikan sama robot. Nah, itu aku bisa, ketika aku mikirkan ancaman apa yang akan muncul, aku bisa pikirin, oh berarti aku harus ngapain nih supaya aku tidak tergantikan oleh robot gitu. Contoh sederhananya mungkin, oh ya berarti aku harus belajarin juga gimana supaya aku bisa menjadi seorang teknisi yang handal, tapi juga bisa jadi seorang teknisi yang memang yang ngontrol robotnya gitu. Karena kalau kita bisa ngontrol robotnya, ya perusahaan-perusahaan pasti nyari kita. Itu contoh sederhananya mungkin seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lakukan supaya teman-teman bisa mengenal diri teman-teman lebih baik lagi. Akan kelebihannya teman-teman itu apa, kekurangannya teman-teman itu apa. Terus ini juga bisa teman-teman lakukan untuk menganalisa atau bisa mempertimbangkan kembali nih tentang cita-cita teman-teman. Oh, kalau aku mau jadi pengusaha, aku cocok gak ya? Oh ya, aku pikirin dulu. Aku punya kelebihan apa? Aku punya kekurangan apa? Oh, ternyata dari kelebihan dan kekurangan aku masih cocok nih masuk jadi seorang pengusaha. Oh iya, oke, boleh gitu. Nah, kemudian apa sih pentingnya juga untuk bisa menganalisa kelebihan kekurangannya kita adalah supaya kita bisa menentukan prioritas kita gitu. Karena kita ini manusia itu banyak banget kegiatannya.
ya aku jamin teman-teman juga banyak kegiatannya. Mau main game, mau sekolah, kerjain tugas, bantuin orang tua, banyak banget ya. Padahal sehari itu cuma 24 jam. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena banyak hal yang memang teman-teman akan hadapi, teman-teman harus bisa menentukan prioritas. Gitu. Tapi pertanyaannya, Kak, prioritas itu apa? Nah, prioritas itu adalah hal yang kita dahulukan dan kita utamakan daripada hal yang lainnya. Misalkan teman-teman memang pengen jadi seorang guru, gitu, menjadi seorang guru yang benar-benar pintar, tapi juga bisa membagikan kepintarannya dengan mahasiswanya nanti atau murid-muridnya nanti, ya teman-teman berarti harus banyak belajar. Gitu. Nah, kadang nih misalkan masih SMP ya, oh diajak teman main game Mobile Legend gitu. Mainnya Mobile Legend gitu. Nah, teman-teman punya opsi sebenarnya, mau main game Mobile Legend atau mau belajar. Nah, teman-teman kalau punya prioritas yang baik, teman-teman akan bisa menentukan dari kedua hal ini, belajar atau main Mobile Legend, mana sih yang benar-benar mendukung teman-teman untuk mencapai cita-cita teman-teman jadi seorang guru gitu. Nah, tapi aku juga mau kasih satu metode juga yang teman-teman bisa lakukan. Ya, ini teman-teman juga silakan boleh diskusikan juga nanti, misalkan tanya atau lakukan bersama dengan guru-guru teman-teman atau juga dengan orang tua teman-teman. Nah, ini cara teman-teman bisa menentukan prioritasnya. Jadi teman-teman bisa lihat yang di bagian kiri itu ada penting dan tidak penting, yang di bagian atas itu ada yang mendesak sama yang tidak mendesak. Contoh ya, teman-teman misalkan mau ujian. Ujian penting nggak sih teman-teman? Penting. Gitu. Oh, ujiannya kapan? Oh, ujiannya minggu depan. Oh, mendesak berarti ya, karena udah seminggu lagi nih mau ujian. Artinya apa? Artinya udah teman-teman harus belajar sekarang. Karena ujian itu penting dan mendesak. Gitu. Terus berikutnya kedua nih. Misalkan teman-teman diminta tolong ya sama teman-teman gitu, misalkan minta tolong sesuatu, tapi memang teman-teman tuh sekarang tuh lagi belajar. Dan memang tadi kan kita udah bahas nih, belajar itu penting dan mendesak. Nah, kalau misalkan menolong teman-teman yang lain gitu, itu penting nggak? Oh, penting gitu. Tapi mendesak nggak? Gitu. Apakah perlu sekarang? Enggak gitu. Oh, kalau misalkan nggak perlu sekarang, ya udah teman-teman jadwalin aja. Oh ya, kamu mau aku bantuin apa? Oh, mau bantuin belajar main musik gitu, belajar main gitar. Oh iya, aku bantuin gitu. Tapi aku nggak bisa sekarang. Aku bantuin kamu besok gitu. Ya, teman-teman udah jadwalin. Oh, besok itu aku mau bantuin teman aku si A gitu. Nah, itu kalau misalkan itu penting tapi tidak mendesak. Nah, kalau misalkan ini mendesak dan tidak penting, itu contohnya gini. Orang tua teman-teman minta bantuan. Misalkan siapa? Jovidi ya, pakai nama aku nih. Jovidi, minta tolong dong bantuin ibu untuk cuci piring gitu. Mendesak nggak? Iya, karena memang dibutuhkan sekarang gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan belajar kan memang lebih penting gitu. Jadi teman-teman bisa misalkan minta tolong ke adik teman-teman gitu. Boleh nggak bantuin ibu dulu hari ini, besok baru aku bantuin ibu gitu. Atau misalkan teman-teman ngomong ke orang tua teman-teman, oh ibu boleh nggak bantuinnya sejam lagi, aku lagi belajar gitu. Nah itu kalau misalkan mendesak tapi tidak penting. Nah kalau misalkan tidak mendesak dan tidak penting, contohnya ya, teman-teman mau nonton TV atau teman-teman mau main game, kan sebenarnya tidak mendesak dan tidak penting. Kalau misalkan memang teman-teman punya cita-citanya jadi seorang pengusaha, yang sebenarnya nggak ada berhubungannya dengan game gitu. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, teman-teman boleh tetap lakuin, tapi mungkin dilakukannya ketika teman-teman punya waktu luang, waktu yang memang kosong, ketika udah selesai belajar, buat ujian, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini adalah hal yang teman-teman bisa lakukan kalau teman-teman ingin menentukan prioritas. Gitu.
Nah, ini aku kasih tips kepada teman-teman. Gimana bisa mewujudkan mimpi atau cita-citanya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus bisa belajar untuk disiplin terhadap waktu. Ya, atur waktu teman-teman. Oh, kalau aku harus belajar, ya udah belajar. Kapan? Gitu. Kalau ujiannya minggu depan, oke, aku harus belajar mulai dari sekarang. Seperti itu. Terus kedua, yaitu melakukan hal-hal sederhana setiap hari untuk mewujudkan mimpi kalian. Misalkan, kalau mau jadi pengusaha, ya jadi pengusaha itu harus tahu nih, misalkan saat ini yang lagi ngetren tuh apa. Nah, gimana caranya bisa kalian tahu yang lagi ngetren sekarang apa? Sering-sering baca berita. Gitu. Kak, aneh Kak. Masa anak SMP udah baca berita udah kayak orang tua gitu. Emang, wah baca berita kan kayak harus lihat umur. Ya kan agak aneh ya gitu. Cuman ya teman-teman udah SMP, dan menurut aku SMP itu teman-teman sudah dewasa gitu. Jadi nggak ada masalahnya. Oke, terus yang ketiga, ya teman-teman harus punya kepercayaan diri yang baik. Ya, teman-teman harus percaya bahwa cita-cita atau mimpi yang teman-teman tentukan itu bisa teman-teman capai. Kalau teman-teman pengen jadi dokter, jangan ketika pas ditanya mau jadi dokter, iya mau jadi dokter, tapi aku gak yakin sih aku bisa jadi dokter. Nah itu gak boleh. Kalau teman-teman mau mimpi itu bisa tercapai, teman-teman harus yakin, oh ya aku yakin aku bisa jadi dokter. Terus berikutnya, ya ini bergaul dengan orang-orang yang berinspirasi. Nah ini maksudnya apa? Maksudnya teman-teman harus bisa berteman dengan orang-orang yang memang memberikan teman-teman pembelajaran. Misalkan teman-teman punya teman yang pinter gitu, memang kalau diajak kerja kelompok bisa ngajarin teman-teman. Nah, bergaul dengan orang seperti dia yang memang bisa membantu teman-teman menjadi murid yang lebih baik lagi gitu. Nah, yang terakhir itu punya gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat itu sederhananya gini, misalkan sekarang nih, contohnya ya, teman-teman punya pilihan, mau ikut seminar atau enggak. Padahal kalau nggak ikut, teman-teman bisa main game, bisa tidur gitu. Nah, tapi teman-teman memilih untuk ikut seminar. Kenapa? Karena dengan seminar ini teman-teman bisa belajar lebih baik lagi gimana sih menentukan cita-cita teman-teman, belajar tentang hal-hal baru yang membantu teman-teman. Gitu. Nah, ini adalah salah satu gaya hidup yang baik. Gitu. Nah, ini jadi ada 5 tips yang memang aku bisa kasih ke teman-teman sekalian. Gimana supaya teman-teman kalau sudah punya cita-cita, gimana cita-cita itu bisa tercapai atau enggak. Nah, aku akan tutup dengan satu kutipan ya dari Bapak Wisnu Tama. Ya, kalau teman-teman tidak familiar dengan beliau, beliau ini adalah presiden direkturnya Net TV sebelumnya. Kemudian pada tahun kemarin dipercayakan oleh Bapak Jokowi untuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai tahun 2020 kemarin ya, dari 2019 gitu. Nah, beliau bilang seperti ini, masa depan itu bukan untuk diramal, bukan untuk ditunggu, apalagi dicuekin. Masa depan itu untuk diwujudkan. Gitu. Jadi maksudnya beliau adalah kalau teman-teman punya cita-cita, punya mimpi, itu bukan cuma dibayangin, oh ya aku membayangkan diriku ketika nanti sudah besar jadi seorang dokter. Tapi teman-teman coba bayangin, nggak teman-teman lakukan. Gitu. Nah, mimpi itu harus juga bisa teman-teman lakukan. Jadi kalau mau jadi dokter, ya harus belajar supaya pintar ketika nanti jadi dokter tidak memberikan pengobatan yang salah gitu. Ya kalau mau jadi dokter juga harus bisa masuk ke perkuliahan kedokteran. Gitu. Jadi memang teman-teman yang punya kontrol terhadap masa depan teman-teman akan jadi seperti apa. Tuh. Jadi materi yang aku bisa sampaikan ke teman-teman sampai sini aja. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Ya semoga materi ini bisa membantu teman-teman. Oke Kak Jovidi, makasih Kak Jovidi ya. Nah, jadi apa yang dibilangin Kak Jovidi itu benar guys. Apalagi untuk kutipan yang tadi Kak Jovidi bilang, yang dari Pak Wisnu sama Kusubandio. Masa depan itu bukan untuk diramal, bukan untuk ditunggu, apalagi dicuekin. Masa depan itu untuk diwujudkan. Bener nggak Kak Levina? Iya dong, bener banget ya yang Kak Jovidi bilang nih.
Emang masa depan itu udah boleh ditentuin dari sekarang, jangan ditunda-tunda ya Kak Kelin ya. Nah, iya benar. Benar banget nih. Jadi semua yang Kak Jovidi bilang itu bermanfaat banget. Tapi yang paling aku ingat nih tentang analisa SWOT yang tadi Kak Jovidi bilang, ada kelebihannya, ada kekurangan, ada kesempatan, dan ada ancaman. Nah, Kak Jovidi juga udah kasih tahu ke kita ya, tadi udah sharing gimana sih cara-cara menghadapi ancaman, cara-cara mengambil kesempatan gitu ya, Kak Kelin ya. Iya, benar banget Kak Levina. Nah, jadi seperti yang Kakak bilang tadi, setelah sesi materi ini akan ada sesi tanya jawab. Nah, pertanyaannya udah ada nggak ya, Kak Kelin? Wah, banyak banget Kak Levina yang nanya. Oh iya, banyak banget ya Kak Kelin ya. Iya, Mungkin kalau Kak Kelin boleh baca ini pertanyaan pertama untuk dijawab sama Kak Jovidi kali ya. Langsung dijawab aja kali ya Kak Jovidi ya. Oh ya, oke, boleh. Oke, untuk pertanyaan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama itu dari JJ. Dia bertanya, apa arti generasi emas itu? Oke. Oke, jadi aku langsung jawab ya. Jadi gini, generasi emas ya. Kan di belakangnya ada kata emas nih. Teman-teman, kalau ngeliat emas berharga nggak? Pasti berharga ya. Betul. Nah, generasi emas ini adalah generasi yang memang berharga bagi pertumbuhan Indonesia. Kenapa? Karena generasi emas ini yang nanti pada tahun 2045 adalah mereka-mereka yang usianya produktif. Produktif dalam artian mereka akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena teman-teman kerja akhirnya membangun industri di Indonesia. Dengan teman-teman membangun industri di Indonesia, Indonesia akan lebih maju lagi dibandingkan sebelumnya. Gitu. Dan bisa juga lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti itu. Oke, gimana JJ untuk jawaban Kak Jovidi tadi? Terima kasih Kak udah menjawab soalan dari saya. Oke, terima kasih JJ. Terima kasih ya JJ. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Levina. Oke Kak Kelin. Nah, pertanyaan kedua ini dari Yolanda Putri. Nah, pertanyaannya, Kak, kalau sudah punya cita-cita, apakah harus punya passion juga? Gimana Kak? Terima kasih. Oke, nah ini pertanyaan menarik ya teman-teman. Dulu kalau aku masih SMP kayak teman-teman sekalian, aku bahas passion aja aku masih bingung gitu. Tapi teman-teman udah bisa nanya sekarang, ini menurut aku teman-teman udah cukup hebat ya gitu, udah cukup dewasa gitu. Nah sekarang gini, cita-cita, contoh ya, kalau misalkan aku mau jadi dokter, ya itu kan cita-cita. Nah passion itu ngomongin tentang keinginan teman-teman yang selalu ada di dalam diri teman-teman, dan itu mendukung cita-cita atau tidak. Gitu. Contoh kalau misalkan aku mau jadi dokter, tapi passionnya aku mau ngajar, mungkin nggak cocok. Bisa nggak tetap jalan jadi dokter? Bisa. Tapi pertanyaannya kalau teman-teman nanti jadi dokter, tapi passionnya nggak sesuai, akhirnya teman-teman nggak akan bertahan jadi dokter. Karena bisa jadi kalau jadi dokter kan teman-teman kerja keras ya. Bisa jadi karena banyak pasien, akhirnya harus jalanin operasi hampir 1 hari penuh. Itu kan capek. Nah, kalau teman nggak punya passion, nggak punya keinginan gitu, misalkan, oh aku memang punya passionnya untuk selalu bantuin orang. Jadi setiap kali orang datang butuh gitu, aku pasti akan bantuin. Nah, kalau nggak ada passion itu, teman-teman akan nggak menikmati jadi seorang dokter. Akhirnya bisa jadi malah teman-teman memutuskan, oh yaudah nggak mau lanjutin lagi jadi dokter. Mau lanjutinnya ke hal-hal yang memang sesuai dengan passionnya teman-teman. Oh ya ternyata aku jadi guru di perkuliahan kedokteran lebih seneng, lebih menikmati gitu. Jadi passion itu memang jadi apa ya, tolak ukurnya apakah teman-teman akan menikmati pekerjaan yang teman-teman akan lakukan atau cita-cita teman-teman kalau dalam durasi yang lama gitu. Nah, kalau teman-teman mau cita-cita yang baik, teman-teman harus bisa sesuaikan juga dengan passion teman-teman.
Karena kembali lagi kalau kita lihat definisinya tadi ya, cita-cita itu kan mirip dengan artinya passion. Sama-sama berbicara tentang satu hal yang memang teman-teman inginkan. Dan teman-teman bisa rasakan itu setiap harinya di dalam diri teman-teman. Gitu. Nah, jadi udah dijawab sama Kak Jovidi nih. Gimana nih untuk penanyanya Yolanda udah terjawab mungkin pertanyaannya? Udah, Kak. Makasih, Kak. Iya, Sama-sama. sama-sama. Oke. Untuk pertanyaan ketiga mungkin Kak Kelly. Oke, jadi untuk pertanyaan ketiga ini dari Vanessa Noela Wirawan. Jadi dia bertanya, apakah cita-cita berhubungan erat dengan passion pribadi kita? Manakah yang harus kita ikuti untuk mencapai cita-cita kita, passion atau kebutuhan nih, Kak Jovidi? Oke, ya ini mirip sama yang tadi ya. Kalau ditanya mana yang harus teman-teman ikuti, aku akan bilang passion. Karena anggapannya gini, teman-teman bisa jadi punya cita-cita kayak contoh yang tadi aku bilang ya. Jadi seorang dokter, tapi setiap hari setelah bekerja teman-teman akan terus ngeluh, aduh capek banget ya jadi dokter, aduh pengen keluar, selalu ngomong kayak gitu. Itu kan teman kasihan. Teman-teman bekerja tapi teman-teman tidak menikmati gitu. Tapi kalau teman-teman jadi seorang guru dan memang passion teman-teman untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia, teman-teman mau disuruh kerja sebagaimanapun, selama itu memang berhubungan erat dengan teman-teman mengajar, mengedukasi orang-orang, teman-teman pasti akan menikmatinya. Teman-teman pasti akan merasa, oh aku udah bekerja keras, oh aku senang dengan pekerjaan yang aku lakukan. Teman-teman tidak akan merasa, aduh aku capek jadi guru, mau keluar aja jadi guru gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau teman-teman punya cita-cita yang memang sesuai dengan passion-nya. Oke, terima kasih Kak Jovidi. Nah, gimana nih Vanessa untuk jawaban Kak Jovidi tadi? Sudah, Kak. Terima kasih ya. Oke, makasih ya Vanessa. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Alvina. Oke, jadi penanya selanjutnya dari Felicia. Nah, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan generasi emas 2045, Kak Jovidi? Oke, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Ya, benar, Kak. Ya, hal yang paling sederhana yang tadi aku sampaikan adalah teman-teman bisa mulai dari sekarang pikirkan baik-baik. Teman-teman ingin masa depan teman-teman seperti apa? Karena menurut aku seperti ini. Kalau teman-teman dari SMP sudah bisa menentukan masa depan teman-teman ingin seperti apa, aku tidak akan khawatir teman-teman sukses atau tidak. Karena sukses itu berhubungan dengan teman-teman siap atau enggak nanti ketika teman-teman sudah masuk dunia kerja. Kalau teman-teman sudah bisa menentukan cita-cita teman-teman dari sekarang, artinya apa? Artinya sebenarnya teman-teman sudah berencana. Dan aku bisa yakin, teman-teman kalau mikirin dari sekarang pun, teman-teman sudah mikirkan, tahun depan teman-teman harus lakuin apa supaya cita-citanya tercapai. Dan tahun berikutnya terus-menerus sampai cita-cita tercapai. Gitu. Karena hanya orang-orang yang memang punya visi, ya memang punya tujuan nih, oh nanti aku mau jadi orang seperti apa, aku mau hidup seperti apa, dan kalau orang-orang itu punya komitmen yang memang kuat, dia pasti akan bisa capai cita-citanya. Seperti itu. Oke, makasih Kak Jovidi. Nah, gimana nih untuk penanyanya? Felicia, gimana nih? Udah kejawab nggak? Halo, Felicia? Kayaknya kalau diem berarti udah kejawab ya, Kak Kelin ya? Iya, benar banget. Kita say thank you aja. Makasih ya, Felicia. Ya, makasih, Feli. Pertanyaan selanjutnya, Kak Kelin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya, guys. Pertanyaan selanjutnya itu dari Alicia Zaskia. Apakah cita-cita harus disesuaikan bakat ya, Kak, yang dimiliki pada diri kita, Kak? Oke.
cita-cita harus sesuai dengan bakat atau tidak? Sederhananya seperti ini. Ya, kita memang semua punya bakat masing-masing. Itu satu hal yang memang Tuhan kasih buat kita. Tapi bisa nggak kalau seandainya kamu punya bakat sesuatu, tapi cita-citanya itu berbeda? Bisa. Nggak masalah, teman-teman. Selama teman-teman mau berusaha. Contoh, misalkan, ya, JJ nih, JJ pengen jadi seorang pemain gitar terkenal di Indonesia, yang memang hebat banget lah, gitu. Nah, kalau ternyata memang dia nggak punya bakat main musik, bisa nggak dia capai cita-citanya? Bisa. Tapi JJ itu perlu kerja keras. Kalau dibandingkan dengan misalkan aku yang memang punya bakat main musik. Jadi aku kalau belajar main musik cepat. Misalkan aku bisa belajar main musik satu lagu itu belajar sehari doang. Karena memang bakat gitu. Sedangkan JJ mungkin perlu waktu 3 hari. Gitu. Nggak masalah, teman-teman. Sama teman-teman mau berusaha atau enggak. Bakat itu hanya akan membantu teman-teman untuk lihat kemampuan teman-teman itu seberapa cepat gitu. Tapi bukan berarti teman-teman terbatasi dengan bakatnya teman-teman atau enggak. Enggak, karena pada dasarnya selama teman-teman mau berusaha, itu pasti bisa tercapai kok gitu. Oke, gimana nih Alicia jawaban Kak Jovidi tadi? Sangat bermanfaat, Kak. Terima kasih. Wah, benar banget nih. Yes. Oke, makasih Alicia. Oke, lanjut Kak Alvina. Oke, buat adik-adik yang udah dijawab pertanyaannya nih, berarti yang 5 orang tercepat tadi ya, yang kakak bilang itu boleh langsung chat aja nih, nomor HP dan nama lengkapnya. Di kolom chat ini ya, boleh langsung ditulisin. Untuk dikasih hadiahnya dong, ya nggak Kak Kelin? Wah, bener nih Kak Alvina. Jadi hadiahnya apa tuh Kak Alvina? Kayaknya hadiahnya kita rahasia dulu deh. Soalnya aku lihat masih ada pertanyaan nih, Kak Kelin. Masih ada pertanyaan. Kita walaupun nggak dapat hadiah, mungkin kita bacain aja ya pertanyaannya. Aku bacain nih. Buat penanyanya ini Clara Agnesia. Nah, pertanyaannya ini, kalau kita itu sudah kepikiran nih, nah tapi ternyata semua berubah dari apa yang kita pikirkan. Mungkin maksudnya yang dia pikirkan mungkin cita-cita kali ya, Clara ya. Nah, yang kita pengen tuh misalnya A, lalu semua caranya berubah sehingga nggak sesuai dengan apa yang kita tuju. Nah, menurut kakak, kita harus berpindah atau tetap lanjut tapi mencari celah-celah yang ada lagi untuk menuju tujuan tersebut. Terima kasih. Gimana nih Kak Jovidi? Oke, jadi kalau misalkan memang kamu punya cita-cita nih, pengen jadi guru, gitu. Ternyata teman-teman kamu sudah rencanakan, tahapan-tahapannya apa aja sih yang aku harus lakukan supaya jadi guru. Kalau seandainya teman-teman sudah merencanakan sesuatu tapi ternyata tidak sesuai. Misalkan nih, ternyata aku harus masuk universitas terbaik gitu. Misalkan sebut aja universitas A gitu. Supaya aku bisa jadi guru yang memang aku pengenin. Ternyata pas kamu daftar di universitas A, nggak keterima. Malah keterimanya di Universitas B. Bisa nggak aku tetap capai cita-cita aku? Apa aku harus berubah cita-citanya? Enggak, teman-teman. Itu kembali lagi ke teman-teman seberapa yakin dengan cita-citanya. Ada peribahasa ya, mungkin teman-teman pernah dengar. Banyak jalan menuju Roma. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman punya cita-cita pengen sesuatu, pengen hidup seperti apa, pengen jadi seorang yang bagaimana, kalau teman-teman bisa pegang dengan erat cita-cita itu, jalannya itu cuma bukan satu doang. Jalan itu nggak selalu lurus gitu. Kadang mungkin harus belok-belok dikit. Nggak masalah. Yang penting kan teman-teman bisa mencapai cita-citanya. Gitu.
Kalau ternyata teman-teman malah mundur di tengah jalan, nah mungkin teman-teman perlu pikirkan kembali. Apakah itu memang benar-benar cita-cita yang teman-teman pengenin atau enggak? Karena menurut aku ya, kalau teman-teman memang pengen cita-cita yang sudah teman-teman tentukan, mau bagaimanapun, mau hidup susah sekalipun, teman-teman nggak masalah. Yang penting cita-citanya bisa tercapai. Gitu. Oke, jadi udah dijawab sama Kak Jovini nih. Gimana Clara? Pertanyaannya udah kejawab? Udah, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Clara. Nah, jadi Kak Vina masih ada 1 orang lagi nih, Kak. Ya, kita bacain aja, Kak. Mungkin Kak Kelin boleh bacain. Oke. Jadi pertanyaan ini dari Renata. Ini Tata yang tadi bukan ya? Iya, Kak. Ini Tata yang tadi kan yang nanya. Iya. Oke. Wah, Jadi aktif banget ya Kak Kelin. Tata aktif banget. Oke, Jadi mungkin bacain pertanyaan aja. Tata adalah, apa motivasi hidup Kak Jufidi nih? Boleh Kak Jufidi silahkan jawab. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Oke, motivasi aku. Aku mau hidup aku bermanfaat buat orang lain. Kalau spesifiknya, aku pengen mengembangkan orang-orang yang memang ada di sekitarnya aku. Gitu. Mau aku ngajar, misalkan lewat seminar seperti ini, atau nanti ketika aku masuk ke dalam dunia pekerjaan, ya aku bisa juga memimpin divisi-divisi atau perusahaan kalau memang dipercayakan seperti itu. Selama aku bisa membantu mereka jadi diri mereka yang terbaik, aku nggak masalah. Dan itu motivasi aku. Wah, keren banget nih motivasi hidupnya Kak Jufidi. Jadi gimana nih, Tata? Makasih Kak udah jawab pertanyaan aku. Oke, makasih juga ya udah nanya. Jadi, gimana nih Kak Levina? Nah, jadi seperti yang tadi Kakak bilang ya, buat 5 orang tercepat aja nih Kak Kelin. Tapi pertanyaannya ada banyak. Tapi gimana nih Kak Kelin? Hadiahnya gimana? Hadiahnya sayang sekali kita tetap kasih ke 5 orang tercepat nih Kak Levina. Soalnya kita emang cepet-cepetan ya Kak Kelin ya. Jadi emang iya, harus bener banget. cepet dong. Iya. Nah, jadi tadi hadiahnya kan rahasia nih. Mungkin kita sekarang boleh kasih tahu kali ya Kak Kelin ya. Apa sih Kak hadiahnya? Ayo, pada penasaran kan hadiahnya apa? Jadi, hadiahnya itu adalah kita akan memberikan hadiah pulsa sebesar 10.000 untuk kepada 5 orang yang tadi. Jadi, untuk adik-adik yang tadi yang terlewat dari 5 orang tadi, kita mohon maaf ya. Iya dong, soalnya emang kita sengaja nih buat cepet-cepet ya, biar semangat gitu kan. Iya, jadi kita harus berlomba-lomba ini biar cepet. Ya, jadi masing-masing 5 orang tadi bakal dapet pulsa ini ya, hadiah ini ya, Kak Kelin ya. Iya, bener banget, Kak. Oke, jadi adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Nah, setelah ini, kita bakal ngapain Kak Levina sebelum menutup acaranya? Iya nih, nggak kerasa ya Kak Kelin, dari awal kita mulai webinar ini, tiba-tiba udah selesai aja ya Kak Kelin ya. Wah, iya, bener banget Kak Levina. Sedih banget ya. Iya dong. Tapi walaupun udah mau berakhir nih, kita mau buat kenang-kenangan ya Kak Kelin ya. Kita bakal ada sesi foto bersama. Nah, buat teman-teman boleh on cam lagi dong, biar kita bisa foto semua nih. Oke? Boleh di on cam mungkin adik-adik? Ayo adik-adik on cam. Kita foto bareng nih biar ada kenang-kenangan nih. Ya dong. Ayo, yang belum rapi boleh rapi-rapi dulu nih. Kameranya boleh dinyalain semua ya. Oke, saya akan foto yang slide pertama dulu ya. Bentar nih Kak Fuci. Banyak yang belum on. Oke, ayo adik-adik. Ayo yang belum on. Nyalain kameranya. Ayo lagi nih, masa cuma segini, ayo yang lain. Boleh ya, perbaikin dulu rambutnya mungkin buat yang cewek-cewek kali ya. Ya, untuk yang berhijab boleh baikin dulu hijabnya. Untuk yang cowok boleh dirapiin dulu rambutnya.
Ayo yang lain boleh di Kamu open saya kameranya. begini-begini aja Kak, nggak berubah Kak. Nggak apa-apa, tetap Tapi kece kok, udah, tetap udah keren. ganteng ya Kak Kelin ya. Ya, keren banget itu udah. Udah nggak usah lagi nih kalau buat cowok-cowok nih. Oke. Siap ya semuanya? Oke, bergaya ya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah nih. Makasih ya teman-teman. Ya, makasih ya teman-teman. Makasih juga ya Kak Fuji udah fotoin kita. Mungkin boleh aku minta teman-teman kasih reaksinya dong, kasih reaksinya lagi. Kak. Nah, oke. Seperti di awal pada saat kita mau memulai webinar ini, kita awali dengan doa. Nah, di akhir webinar ini kita juga akan akhiri dengan doa ya Kak Kelin ya. Iya, benar banget Kak Gina. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Fuji. Silakan Kak Fuji. Ya, sebelum kita mengakhiri sesi webinar ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpinnya secara Kristiani. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati webinar dari awal hingga akhir sesi ini. Semoga hal-hal yang didapat dari webinar ini bisa berguna bagi kita semua untuk kedepannya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri webinar ini. Tolong berkatilah agar aktivitas kami selanjutnya semua dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Nah, adik-adik, jadi acara kita udah selesai nih. Dan kita mau mengucapkan terima kasih. Iya, kita mau ucapin terima kasih untuk Bapak Yayasan, Bapak Tantono Subagio, untuk kepada Bapak Daniel Hamonangan, dan kepada penjara kita hari ini, Kak Jovidi Christopher. Nah, tentunya kita juga mau ucapin terima kasih untuk adik-adik sekalian yang udah ikutin webinar kita dari awal sampai akhirnya nih, Kak Kelly. Makasih ya adik-adik. Ya, makasih ya. Dan Terima kasih juga, Kak. Jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Kak.